wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Cemis, apa kabar nih? Kembali lagi pada acara Redox 3 bersama saya, Alfira Fitriana, sebagai host yang akan menemani Sobat Cemis pada siang hari ini. Bagi Sobat Cemis yang sebelumnya ketinggalan atau nggak sempat menonton live Redox 2, bisa menonton di YouTube dan Spotify HMD Kimia. Seperti yang sudah Sobat Cemis ketahui, Redox ini singkatan dari Random Talks. Yaps, bener banget. Jadi Redox merupakan sesi bincang-bincang seputar topik-topik terkini yang pastinya relate dengan Sobat Cemis semuanya. Pada Redox sebelumnya, kita sudah membahas topik-topik yang sangat menarik dan tentunya relate dengan kehidupan mahasiswa. Topik yang akan kita bahas di Redox 3 kali ini tentunya nggak kalah menarik dengan topik sebelumnya nih Kak. Nah, Sobat Cemis tahu nggak, kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering banget diabaikan oleh mahasiswa, yaitu Rantau Life Surviving on Budget and Homesick. Siapa sih di antara Sobat Cemis yang nggak pernah merasa rindu sama rumah sampai mau nangis, atau yang pernah hitung-hitung uang saku sampai detail banget? Hidup di perantauan sebagai mahasiswa itu kayak survival game ya Sobat Cemis. Kita harus pintar-pintar mengatur keuangan dengan budget terbatas, plus harus kuat mental menghadapi rasa rindu sama keluarga di rumah. Belum lagi kalau ditambah sama adaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman baru, makanan yang beda, bahkan dialek bahasa yang kadang itu bikin kita bingung. Terus gimana dong cara survive dengan budget pas-pasan tapi tetap bisa enjoy masa kuliah? Gimana cara mengatasi homesick tanpa harus pulang ke rumah setiap minggu yang pastinya bakal menghabiskan budget banget? Nah, jadi untuk Redox kali ini narasumbernya adalah Kak Vina Karisma Musalama SPD. FYI ini Sobat Cemis, Kak Vina ini merupakan salah satu peserta Class of Champions Season 2 dan yang pastinya mempunyai banyak prestasi. Halo Kak Vina. Halo. Sebenarnya gimana sih? Alhamdulillah kabar baik, senang banget bisa ada di sini bersama udah kita yang cantik banget ya teman-teman, dan juga bisa bersambung silaturahmi dengan teman-teman HMD, sangat luar biasa sekali. Boleh diceritain singkat nggak Kak, akhir-akhir ini Kakak lagi sibuk apa? Oke, untuk saat ini lagi sibuk ngajar karena kebetulan backgroundku sebagai pendidikan ya SPB, jadi lebih ke ngajar di ekstrakurikuler SKIR, kali ini mengajar dan juga sedang bangun komunitas. Makanya Sedasi Indonesia itu untuk mewadahi para pemuda khususnya para muslimah untuk belajar dan berdampak. Wah, keren banget nih Sobat Cemis materi kita nih. Sebelum langsung tanya nih Kak, boleh nggak aku nanya-nanya tapi di luar tema nih Kak? Boleh. Oke. Waktu Kakak pertama kali tahu nih jadi peserta Class of Champions, gimana sih Kak perasaannya? Oke, awalnya itu kan aku sempat di approach sama tim Rambut itu lewat LinkedIn. Alhamdulillah sih Kak, rasanya ini scam gitu ya. Oh bener gak sih kok tiba-tiba lewat LinkedIn gitu. Oh ternyata aku cek dulu nih yang hubungin aku, ternyata bener orang tua berkondisi gitu. Akhirnya aku ikutin rulesnya, isi link registrasi, terus disitu ikut seleksi yang sangat panjang sampai wawancara. Ketika itu di awal approach itu tim Rambut bilang kalau kita nggak boleh ngomongin keikutsertaan COC kepada siapapun. Rahasia banget Ya, rahasia banget, nanti orang tua siapapun nggak ada yang boleh tahu. Jadi nanti benar-benar ada keputusan menjadi cash, orang tua boleh nggak tahu untuk persetujuan gitu kan. Terus di awal itu oke, aku sempat excited banget tapi nggak boleh yang terlalu over karena masih banyak step-step yang sudah dilalui teman-teman. Karena jujur sanksinya susah banget. Jadi sesinya itu ya kayak di game-game yang kita tonton seperti itu, kayak ada tes memori, spasial, logik, aritmetik itu ada di seleksinya. Terus cukup beberapa minggu nunggu pengumuman dari seleksi itu karena kayak khawatir juga sih, nggak pede juga karena kan anak biologi ya, anak bukan matematika, jadi kayak ya pas aja, penting sebenarnya aku udah prepare yang semaksimal mungkin. Pada akhirnya alhamdulillah lolos untuk tahap wawancara. Di wawancara ini 2 kali di ada sesi wawancara, banyak hal yang ditanyakan dan alhamdulillah bisa sampai akhirnya diterima jadi cash COC. Jujur alhamdulillah seneng banget, tapi karena kembali ke kesepakatan awal ya, nggak boleh diomongin siapapun, jadi ada orang yang tahu sebelum aku reveal di Sabi Hurung. Jadi alhamdulillah bersyukur banget, so grateful for this occasion. Menurut Kakak tes polisi itu tes apa sih Kakak belum seleksi itu? Oke, kan ada tes administrasi, tes skill test, sama wawancara interview. Yang paling susah itu ya skill testnya itu. Itu udah mencakup 4 aspek di COC ya, ada memori, terus logic, aritmetik. Yang paling susah kalau dari 4 ini aritmetik sih, aritmetik yes. Oke, yang terakhir nih Kak, kesan Kakak selama mengikuti kegiatan COC itu apa aja? Oke, untuk kesan-kesannya, ini luar biasa banget teman-teman. Alhamdulillah, ini adalah kado terindah untuk tahun ini, dan sebelumnya belum kebayang ya kalau misalnya jadi salah satu case-nya. Misalnya kan UM belum sama sekali untuk join ke COC ya. Jadi kalau untuk mau nanya-nanya segala kandidat gak ada, jadi benar-benar first time di sana.
duduk bareng sama teman-teman dari universitas luar negeri, Stanford, Harvard, terus teman-teman UGM, UI, ITB, wah luar biasa sekali. Ternyata ada loh kesempatan untuk bisa setara sama mereka gitu. Dan pada akhirnya aku belajar bahwasannya COC itu bukan tempat kita untuk siapa yang paling baik gitu ya, siapa yang paling pintar, tapi COC itu membuka pikiran dan hatiku untuk terus belajar menjadi lifelong learner sebagai seorang pembelajar seumur hidup. Karena sampai kapanpun kita harus tetap update, tetap punya semangat belajar agar tidak ketinggalan zaman, teman-teman. Dan itu aku belajar sama teman-teman COC yang sangat luar biasa ya, pasti teman-teman juga sangat tahu yang prestasi-prestasi mereka, ada juara matematika internasional, luar biasa banget. Jadi luar biasa nih. Ini semoga nanti pembelajaran yang selama aku ketemukan bersama COC itu bisa terapkan ke anakku nanti, ke murid-muridku nanti. Jadi next generation bisa. Oke, langsung aja nih Kak. Untuk sesi kali ini kita masih ada cuma itu singkatan dari jurnal mahasiswa. Jadi Sobat Cemi sebelum sempat mengirimkan pertanyaannya bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Aku langsung bacakan aja ya Kak pertanyaan. Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, gimana sih cara survive dengan uang saku yang pas-pasan pas di kota perantauan Kak? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Kayaknya bisa semua untuk Mamba yang ingin rantau. Ya termasuk aku dulu teman-teman. Jadi yang rantaunya masih Jawa Timur sih, Kediri, Malang. Jadi bagaimana cara kita untuk terus survive? Yang pertama kita harus pintar untuk manage finansial. Ya, manajemen finansial itu sangat-sangat perlu dan penting juga teman-teman. Kita harus punya prioritas juga, mengatur skala prioritas antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Kita harus bisa pilah-pilah gitu. Kebutuhan primer kita kayak apa ya? Makan, minum, dan juga kebutuhan kos. Itu kan sesuatu yang wajib ya untuk dibayar dan dialokasikan ke situ. Nah, kita sisihkan kebutuhan primer yang itu. Yang kemudian, misalkan kebutuhan tersier kita apa? Jajan. Nah, jajan kan itu addition ya, tambahan. Kalau misalkan kita nggak jajan pun nggak mati sebenarnya. Jadi harus kita pintar manajemen nih. Jangan mengedepankan keinginan dibandingkan kebutuhan gitu. Itu teman-teman yang pertama. Terus yang kedua, usahakan cari tambahan gitu ya. Kalau misalkan kita merasa uang yang diberikan oleh orang tua atau uang yang diberikan oleh beasiswa barangkali teman-teman ada, kalau misalkan masih belum cukup, kita boleh mencari tambahan. Dari mana Kak? Bisa dari bimbel private kalau misalkan kita mau join gitu ya, Asus, atau teman-teman suka ikut lomba, ini bisa juga jadi cara jalan ninja ya untuk tambah-tambahan. Banyak cara untuk freelance, kalau misalkan masih bisa untuk disambi dengan kerja-kerja lain silahkan teman-teman, tapi asalkan harus sesuai dengan kapasitas diri, jangan terlalu memaksakan gitu ya. Misalkan semester ini aku banyak sekali makul-makul, SKS-nya banyak praktikum, aku gak senang kerja Kak, it's okay, gak apa-apa. Ambil freelance yang itu di sela-selanya gitu, jangan sampai mengorbankan tugas kewajiban kita di Malang ya, di kampus gitu, tetap kuliah number one. Wah, tipsnya ini sangat menarik ya Sobat Jambi, sobat kita semua. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Menurut kakak sendiri, gimana cara menghadapi homesick yang kadang suka datang tiba-tiba masa hidup kita sendirian? Oke, untuk mengatasi homesick ini setiap orang sepertinya punya cara masing-masing ya. Kalau caraku biasanya kalau lagi homesick, yang jelas biasanya emosi itu gak karuan kadang-kadang, bikin nangis, terus kadang tiba-tiba kayak terdiam, merenung gitu ya, kapan dia bisa pulang, tapi ini kok gak bisa pulang, keadaan gak menentukan untuk kita harus pulang, jadi ya biasanya nangis aja gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan terlalu terlarut dengan perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi galau, lagi nangis, lagi homesick, kadang kita nggak semangat lagi untuk produktif gitu. Jadi harus kita kontrol ya diri kita. Terus yang kedua, kalau memungkinkan teman-teman kalau keluar ya, itu boleh telepon orang tua gitu. Ada juga teman-temanku yang homesick itu malah justru nggak telepon orang tua karena nggak kuat, kita nggak nangis. Jadi setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau aku sendiri suka telepon orang tua kalau lagi homesick, lagi kangen, kayak tanya kabar, gimana keadaan rumah gitu. Minta doanya yang penting ya, karena doa orang tua itu sangat manjur untuk anak-anaknya, bagaikan malaikat yang memberikan langsung wahyu gitu ya kepada para nabi. Jadi itu menurutku sangat-sangat kayak istilah Jawa itu nampol banget gitu loh, nampol banget untuk kemanjuran doa orang tua untuk anaknya. Terus yang ketiga, alihkan rasa homesick kita, rasa sedih kita itu ke hal-hal yang produktif gitu. Karena apa? Sesuatu yang bikin kita sibuk, sesuatu yang bikin kita produktif dalam artian yang positif ya, itu akan mengalihkan perasaan kita gitu. Jadi kalau kita udah ya sibuk sendiri dengan hal yang positif, kita nggak akan terlalu teralihkan dengan perasaan kita. Jadi kita bisa mengcover perasaan kita dengan aktivitas positif yang kita lakukan. Biasanya dari kakaknya sendiri aktivitas apa nih Kak yang kakak lakukan untuk mengalihkan perasaan sendiri? Untuk aktivitasku selama kuliah terbilang cukup banyak sekali ya. Yang pertama aku juga termasuk organisatoris teman-teman. Dulu ikut UKM, ikut FS2T, terus ikut organisasi eksternal juga. Maksudnya banyak banget organisasi-organisasi yang membuatku teralihkan dari rasa-rasa homesick itu. Tapi pelajaran juga buat kita semuanya,
kalau teman-teman pengen jadi anak organisatoris cukup fokus 1-2 organisasi aja biar maksimal gitu ya teman-teman, takutnya nanti mengganggu pastinya. Kayak teman-teman di sini HMD Kimia ini keren banget ya, jadi anak-anak yang organisatoris ini juga jadi salah satu cara untuk mengalihkan homesick ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu aku suka lomba, jadi Senin sampai Jumat itu aku fokuskan untuk kegiatan kuliah ya, kelas, melaprak, tugas kelompok dan seterusnya, organisasi dan seterusnya. Satu minggu ini aku pengen mengalokasikan diri itu untuk healing. Healingnya bukan yang jalan-jalan biasa, healing itu lomba. Oh gitu. Karena lomba ini biasanya kan keluar kota ya, keluar kota. Jadi sambil healing, sambil lomba, jadi bermakna gitu ya. Jadi perjalanan sama kuliah itu sih yang bikin aku teralihkan ya perasaan, rasa homesick tadi ke hal-hal yang produktif. Oke. Kalau aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, jawaban Kak? Boleh. Oke, selanjutnya Kak, bagaimana cara membagi jadwalnya biar bisa survive sampai kiriman kamu berikutnya? Kadang nih Kak, kita habis dikirim itu suka kawat, Nah, tips nih Kak untuk membagi budget bulanan biar bisa survive sampai kiriman berikutnya itu gimana? Oke, Ais ini kayaknya semua orang ya kayak suka kalap kalau udah pesan dikirim itu dapat duit banyak terus suka kalap langsung jajan seharian gitu ya. Iya. Terus sebenarnya hal yang wajar tapi sebenarnya nggak boleh diwajarkan, nggak boleh dinormalisasikan. Terus gimana cara kita membagi belanja bulanan tadi? Kalau aku biasanya aku punya tracker, financial tracker. Jadi misalkan hari ini aku ngeluarin uang untuk apa aja, terus aku tulis gitu ya. Oh sekarang ada digital trackernya, jadi lebih enak kalau menjumlahkan kebutuhan apa yang sudah aku keluarkan, spend money ke aspek apa. Di situ aku akan tahu, oh bulan ini tuh aku pengeluarannya segini ya, udah over budget. Jadi untuk next pendapatan atau kiriman dari orang tua ini harus di manage betul gitu ya. Sekarang kalau bulan ini aku udah mengatur money yang sangat optimal misalkan ya, sampai akhirnya bisa nabung. Nah ini bisa diataskan juga tadi di tracker, tabungan ini sekian ribu aku alokasikan ke mana misalkan kayak gitu. Cuma kalau tadi teman-teman bisa nabungnya banyak kan bisa investasi gitu kan ya. Ya benar-benar. Oke. Ini tips yang sangat menarik ya teman-teman dari Kak Vina. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Menurut Kakak sendiri, dunia pertemanan itu dapat mempengaruhi survival budget ya sih Kak? Banget. Untuk kamu sendiri kenapa sih Kak? Kalau itu kenapa? Oke, karena pertemanan itu kan mempengaruhi lifestyle kita ya. Jadi gak sih? Iya benar banget sih. Kita tuh mau jajan kalau ada temennya. Bener. Kalau kita punya teman yang suka jajan, berarti otomatis setiap hari kita juga jajan gitu kan. Tapi aku gak bilang jajan, saya tuh suka jajan juga teman-teman. Tapi kalau misalkan kita terlalu over ya, terlalu menuruti lifestyle, jajan, bikin terus beli tas sesuatu yang mungkin lebih budget bulanan kita, itu kan juga biasanya terpengaruhi FOMO gitu kan, FOMO sama teman-teman. Nah itu sangat mempengaruhi banget kan. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Ada nggak sih Kak strategi khusus buat ngirit di kehidupan sehari-hari tanpa mengorbankan kebutuhan penting? Oke, caranya ngirit ya. Ngirit dalam artian kita hemat tapi tidak mengorbankan diri kita. Maksudnya gimana? Jangan juga terlalu irit yang irit banget sampai pelit gitu ya, sampai nggak mau sepeser pun keluar dari saku kita, itu juga nggak baik. Pada akhirnya kita mengorbankan jatah makan kita yang harusnya 3-2 kali cuma sekali. Kecuali puasa ya, puasa kan memang harus buka pada waktunya gitu ya. Terus bagaimana cara kita tetap irit, hemat, tapi tidak mengorbankan diri kita? Yang pertama, kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa gitu. Misalkan kita tipe anak yang vegetarian misalkan, ya, oke, ada orang vegetarian harus spend money ke makanan kayak gitu. Asalkan kita tahu kalau kebutuhan diri kita tuh dengan makan yang vegetarian itu sudah cukup, sudah memenuhi kadar nutrisi dalam tubuh kita. Tapi kalau misalkan tubuh kita itu nggak kuat, harus mengkonsumsi misalkan salmon gitu ya, salmon dalam 1 bulan sekali misalkan, ya sisihkan ke sana. Jangan sampai teman-teman itu denutrisi atau kurang nutrisi gara-gara lifestyle alokasi makanan yang buruk ya di situ kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman, kalau aku biasanya kasih tadi itu aku sering puasa Senin Kamis itu salah satu cara selain untuk tirakat ya, untuk sebagai amalan ibadah, tapi di sisi lain cara itu juga bisa bantu mengembalikan manajemen finansial gitu ya. Kadang aku suka kalah sih, kayak Senin sampai Minggu, kadang aku di hari Minggunya suka kalah gitu ya, terlalu banyak self reward gitu ya. Seminggu aku udah capek, udah puyeng, udah stres, aku mau jajan ini jajan itu, pada akhirnya kalah gitu kan ya Minggu. Oke, nggak apa-apa, untuk gantinya minggu depan Senin Kamisnya puasa gitu. Jadi kayak untuk pengeluaran dalam minggu itu bisa stabil sih, itu salah satu manfaatnya juga. Nah, kalau itu dunia dapat akhirnya tidak dapat ya. Insya Allah. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak.
gimana cara kakak maintain hubungan sama keluarga di rumah tanpa harus pulang setiap bulan? Oke, untuk maintain hubungan dengan orang tua ini setiap anak punya caranya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, dan ini biasanya juga dilakukan oleh banyak orang. Yang pertama, sering untuk tanya kabar orang tua, gitu ya. Ya mungkin sehari sekali, mungkin sehari sekali, atau mungkin kalau teman-teman nggak sempat 2 hari sekali, atau pokok jangan sampai lost kontak sama orang tua. Dan cuma tanya kabarnya kalau telepon, kalau misalkan lagi kosong gitu waktunya boleh telepon, asalkan kita bisa lah mendengar suara orang tua kita biar menenangkan hati kita untuk terus bersemangat gitu ya dalam dari kuliahan. Dan kalau kita lagi di perantauan teman, ini orang tua itu sebagai pengingat sih menurutku ya. Kalau lagi mau sih biasanya aku kayak ngeliatin foto orang tua untuk lebih semangat lagi menghadapi kerasnya kehidupan kuliah hari ini kayak gitu. Terus kalau aku lagi chat gitu selain tanya kabar, aku juga selalu minta doa kayak mau ujian, mau lomba, minta doa agar apa selalu ada koneksi antara kita dan orang tua kita meskipun kita dalam jarak yang jauh. Oke, aku sebetulnya harus ya kak. Wajar gak sih kak semester 3 tapi masih homesick? Wajar sih. Itu seperti permasalahan semua yang saya merangkul ya kak. Wajar banget. Sampai semester 3 kadang semester 2 pun masih homesick ya kak. Lagi pas aku skripsian ya, aduh ini kok kelar nih, kayak aduh banyak uang aja nih homesick, tapi inget aduh deadline-nya semakin mendekat, terus kita pulang kayak gini. Pertanyaan terakhir nih kak, gimana cara kakak untuk adaptasi di tempat baru saat magang? Oke, adaptasi di tempat magang, maksudnya ketika di tanah kawan, bagaimana cara kita beradaptasi? Yang pertama itu mengenali lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita itu apa? Yang pertama kuliah, yang kedua kos atau asrama atau pondok yang kita tempat tinggal ya selama ini 2 dan sebagainya. Kita harus tahu karakteristik sekitar kita itu apa gitu. Karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kita harus tahu aturan norma apa aja sih yang berlaku di sekitar sini gitu ya. Misalkan di gang 4 kayak tadi ya, daerah Korpis itu nggak boleh naik motor masuk gang gitu ya, harus dituntun. Ya taatilah, jangan coba-coba untuk melanggar. Kenapa? Konsekuensinya kita bermasalah dengan orang-orang sekitar. Kalau kita bermasalah dengan orang-orang sekitar, kita akan ya terusik kehidupannya kan, jadi gak enak. Jadi harus tahu lah karakteristik sekitar kita. Misalkan kalau dunia kuliah sama dunia sekolah kan masih beda ya teman-teman, apalagi ya anak maba akan merasakan itu banyak sekali perbedaan dunia SMA sama kuliah. Jadi kita harus tahu, harus survive. Kalau misalkan belum tahu, kita boleh tanya kakak tingkat, boleh tanya teman-teman yang sekiranya bisa bantu kita untuk nyaman dan enjoy di lingkungan itu. Oke, berarti ini juga harus hubungannya kakak juga ya? Betul. Sebelum memasuki ke sesi tanya jawab, aku boleh nanya ke kamu. Boleh. Apa sih yang paling challenging dari hidup di perantauan itu dan gimana cara kakak untuk menghadapinya? Oke, challenging ketika hidup di perantauan itu yang pertama homesick memang. Terus banyak adaptasi karena keadaan rumah dengan keadaan di perantauan itu terkadang sangat berbeda. Kadang dulu kita terlalu banyak dimanjakan oleh orang tua kita, apa-apa ibu, apa-apa ayah gitu ya, pasti dibantu sama orang-orang keluarga kita gitu. Tapi kalau di perantauan kita wajib untuk mandiri gitu ya. Yang bisa kita andalkan hanya diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan teman kita nggak bisa mengandalkan pengasuh kita harus belajar hidup mandiri. Dan satu hal yang aku pelajari ketika menjadi anak perantau itu ternyata lingkungan keluarga itu akan merasa berarti dan merupakan ketika kita jauh dari mereka gitu ya. Wah, jadi itu menurutku sangat-sangat meaningful banget ketika merantau. Kalau nggak gitu aku nggak akan sesayang ini sama orang tua gitu ya. Kalau aku nggak merantau mungkin nggak ngerasain betapa hebatnya, betapa helpfulnya orang tua kita yang selalu ada di dekat kita gitu. Itu akan merasa ketika kita belajar hidup mandiri gitu. Oke, wah, keren banget ya teman-teman jawaban dari pemateri kita kali ini. Nah, Sobat Jamis pastinya juga pengen dong tanya-tanya lebih dalam sama Kak Vina. Buat Sobat Jamis yang pengen sharing pengalaman atau tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Vina, bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Jangan malu-malu karena semua pertanyaan kalian pasti akan bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus bertanya Sobat Jamis. Aku langsung bacakan ya Kak. Bagaimana cara membangun lingkungan pertemanan yang suportif tanpa harus mengeluarkan banyak uang? Mungkin dari Kak Vina bisa langsung jawab. Oke, bagaimana cara kita membangun lingkungan yang sportif ya teman-teman. Oke, untuk pesan untuk maba, kadang kita lagi masa-masa mencari lingkungan yang benar-benar sesuai dengan kita, lingkungan yang benar-benar bisa sportif kita, dan lingkungan yang bisa sefrekuensi sama kita. Nah, caranya gimana? Kalau kita nggak bisa mewarnai lingkungan itu, kalau bisa jangan itu terwarnai dengan tinta hitam. Ya, kalian teman-teman maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan
dalam bentuk komunitas gitu ya. Jangan bentuk ini kalau teman-teman join komunitas tertentu atau tertentu selagi itu baik, it's okay, coba join dulu apakah lingkungan itu benar nyaman, benar sefrekuensi sama teman-teman. Kalau iya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalkan merasa lingkungan itu udah toksik banget nih, bikin aku nggak berkembang, oke, jangan ikut terwarnai tinta hitamnya. Teman-teman harus coba lari ya, coba keluar dari grup itu agar teman-teman bisa bertumbuh selama kuliah ini. Jadi menurutku nggak apa-apa, coba-coba dulu join komunitas yang menurut teman-teman positif dan juga sefrekuensi sama teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Sobat Jam selanjutnya ya Kak. Oke. Bagaimana sih Kak cara survive di jurusan kuliah yang sebelumnya itu nggak ada di list keinginan kita? Gimana cara kita untuk tetap survive di perkuliahan yang nggak ada di plan kita awalnya? Oke, ini jurusan yang nggak ada di plan ya. Ini wah, biasanya second choice jadi kalau terus lagi di TBK mungkin jadi second choice. Tentu teman-teman, Allah itu pasti kasih jalan yang terbaik buat teman-teman. Mungkin ini bukan salah satu bisnisnya teman-teman, bukan jurusan yang sebagai listnya teman-teman, tapi yakinlah kalau Allah itu tidak akan salah untuk menempatkan hambanya di lingkungan tertentu. Kalau teman-teman udah ditakdirkan join di UM, terus jurusannya kimia misalkan ya, jangan sampai berburuk sangka sama takdir, karena itu sudah jalannya teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan apapun jurusannya nanti teman-teman bisa jadi misalkan cita-citanya itu pengusaha masih bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan jurusan ini itu akan membawa teman-teman itu jauh ke depan gitu ya. Maksudku gini teman-teman, kita tuh di kuliah itu lebih banyak belajar tentang kehidupan gitu ya. Kalau misalkan belum cocok sama jurusannya, is okay, jalani dulu gitu ya. Jalani dulu, terkadang ini berdasarkan riset ya, 8 dari 10 mahasiswa di Indonesia itu merasa salah jurusan. Dan aku sempat ngerasain itu di tengah-tengah perkuliahan, saking akiboknya tugas-tugas kuliah gitu guys. Jadi tuh fase-fase yang pasti ada sih menurutku ya, fase-fase pasti ada ketika kita merasa salah jurusan, ini bukan passion kita. It's okay, nggak apa-apa, jalani dulu. Barangkali banyak hal di luar pelajaran di kelas itu yang mampu membentuk dirinya teman-teman kayak gitu. Misalkan teman-teman join organisasi, join HMD, terus terbentuk skill leadershipnya, terbentuk skill komunikasinya kayak gitu. Itu sesuatu hal yang bisa jadi bahannya teman-teman untuk the next step yang lebih upgrade. Barangkali nanti teman-teman ketika udah dewasa bisa jadi public speaker, bisa jadi trainer dan lain sebagainya. Jadi it's okay, jalan aja. Oke. Ini ada pertanyaan Kak dari saudari FYI Newemi. Oke. Kak mau tanya gimana biar gak homesick, soalnya saya masih gitu. Mungkin bisa dijawab Mas Rika. Tipsnya cocok banget untuk yang homesick ini, gimana cara mengatasinya? Jadi gimana caranya biar gak homesick? Sebenarnya homesick itu sangat wajar sih teman-teman, bukan suatu kesalahan atau aib. Jadi gak apa-apa homesick. Cuman yang gak boleh itu terlarut dengan perasaan homesick gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi homesick kan sedih, terus gak nafsu untuk makan, terus gak nafsu untuk ikut-ikut kegiatan di luar. Jadi akhirnya kita gak produktif. Itu yang sebenarnya disayangkan gitu. Terus gimana caranya Kak? Yang pertama kita harus bisa mengalihkan perasaan homesick kita ke hal yang lain. At least hal-hal yang teman-teman suka gitu ya. Kalau teman-teman sukanya lomba, misalkan lomba penulisan, bisa coba cari ide judul topik, kemudian tulis esai, tulis KTI, terus dilombakan, terus teman-teman menang dan sebagainya. Kan rasanya jadi berubah kan, nggak kefokus sama homesick gitu. Jadi saranku, tips dari aku, coba cari hal yang bisa mengalihkan perasaan homesick itu ke hal-hal yang lebih positif. Oke, mungkin sudah terjawab ya untuk saudari penanya itu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau lagi burn out Kak, gimana cara Kakak mengatasinya supaya gak burn out lagi? Oke, burn out ini pasti dialami oleh semua mahasiswa mungkin ya. Dan nanti kalian lagi di semester 3, semester 5, atau bahkan di semester akhir pun pasti akan ada fase burn out-nya. Terus gimana Kak cara mengatasinya? Kalau aku sendiri biasanya ketika burn out, aku coba masak diri. Kayak misalkan apa sih yang aku lakuin ini, kok bisa aku sepuluh ini gitu kan. Terkadang memang ekspektasi itu nggak harus kembali. Terkadang realita itu nggak harus sesuai dengan ekspektasi gitu. Oke, nggak apa-apa, mungkin Tuhan mentakdirkan kita ke jalan yang lain, nggak ke jalan yang itu. Oke, nggak apa-apa. Terus misalkan kalau teman-teman punya bestie yang itu dipercaya untuk curhat, nggak apa-apa teman-teman curhat aja ke teman, tapi asalkan jangan terlalu oversharing gitu. Karena apa, kita nggak tahu teman kita juga punya masalah yang sama atau bahkan lebih berat daripada kita. Jadi kita harus sama-sama mengerti ya kalau ketika kita curhat kepada seseorang gitu. Terus yang kedua, dari burnout itu terkadang foto orang tua atau motivasi awal kuliah itu menjadi penyemangat tersendiri. Gitu. Misalkan kalau aku lagi putus asa banget gitu, terkadang aku pantengin dulu foto orang tua aku yang
asal mula aku ada di sini, motivasiku tuh untuk membahagiakan beliau gitu. Kalau aku putus asa dengan jalan, gimana dong untuk goals awalnya untuk membahagiakan beliau akan sia-sia gitu kan kalau misalkan putus asa. Terus yang kedua, motivasi awal itu harus jadi pegangan kuat-kuat kalau kita lagi di fase down gitu teman-teman, untuk membangkitkan mood dan semangat kita untuk terus menjalani hari. Berarti harus ingat tujuan awalnya lagi. Tujuan awal. Selanjutnya untuk nama pengguna CKM juga nih Kak, ada pertanyaan. Kalau homesick kadang suka malas belajar Kak, ada solusinya enggak Kak supaya nggak malas belajar lagi karena homesick itu? Oke, ini kayak tadi ya pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi homesick. Nah, bener kan kalau ketika kita homesick itu pasti ada rasa-rasa yang bikin kita tidak nyaman ya kan. Kita jadi nggak semangat belajar, nggak semangat menjalani hari, sedih, perasaannya galau mulu, rasanya pengen pulang gitu ya. Andai aku nggak merantau, aku nggak akan gini, pasti ada dudel-dudel kayak gitu ya kan teman-teman. Apalagi tadi kalian nanyakan homesick akan menjadikan kalian tadi tidak semangat untuk belajar. Terus gimana Kak cara untuk mengatasi itu? Yang pertama, ingat tujuan awal kalian ke Malang itu apa, untuk kuliah kan, untuk cari ilmu. Berarti kalau kita ingin berhasil, ingin sedang menuntaskan studi kita harus belajar kayak gitu. Jadi harus ingat tujuan awalnya apa, motivasi yang paling ada sebenarnya dari internal kita, sesuatu yang bisa kita kontrol. Terus yang kedua, teman-teman bisa berhenti sejenak dari musik itu, dialihkan karena teman-teman nonton film atau coba join organisasi atau komunitas di luar, sehingga rasa musik itu akan teralihkan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari penanya Ewani, aku pengen punya banyak teman, tapi aku mikirin baca juga, karena kan kadang kita harus main nih Kak sana sini biar makin akrab sama teman kita. Nah, mungkin dari Kak Vina ada solusi untuk masalah ini. Oke, ini solusi bagi teman-teman yang pengen punya teman ya, tapi nggak mau yang mengeluarkan budget banyak. Satu solusinya, cari organisasi atau komunitas yang mendukung potensi kalian. Karena apa? Organisasi komunitas yang positif itu nggak akan bikin kalian mengeluarkan uang yang begitu banyak ya, kecuali kalau kalian nongki nggak jelas gitu ya, itu pasti akan spend money ke situ. Tapi kalau teman-teman udah sibuk dengan proker, misalkan sibuk dengan lomba, sibuk dengan kegiatan proyek sosial, di masyarakat dan sebagainya, itu malah bikin kita semakin bertumbuh, semakin bisa belajar leadership, skill komunikasi, negosiasi dan seterusnya kayak gitu. Itu bahkan yang sebetulnya dicari di organisasi. Dan FI itu bagaimana cara kita berorganisasi itu akan mencetuskan, akan mengantarkan kita ke jenjang after kuliah itu seperti apa. Ketika kita mencari kerja, skill komunikasi akan diperhitungkan juga ke perusahaan. Jadi itu menurutku sesuatu yang penting juga. Selain dapat teman, relasi, kalian juga bisa upgrade diri, bisa bertumbuh dan belajar bareng sama teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, lebih penting mana belajar apa rapat organisasi? Mungkin ini maksudnya gimana sih Kak cara mengatur waktu supaya belajar untuk kuliah dan organisasi itu nggak bertabrakan, tetap bisa jalan bareng-bareng, itu mungkin gimana Kak? Gimana ya caranya ya? Yang salah satunya adalah time management teman-teman. Sebenarnya kalau tadi ditanya penting mana belajar sama organisasi, rapat-rapat, saya keduanya penting teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman kalau jadi anak kupu-kupu yang nggak akan rasakan jadi anak kura-kura yang aku rapat. Kalau teman-teman jadi anak yang organisatoris akan jadi anak pura-pura, sebenarnya juga nggak 100% salah, itu juga jadi jalan pilihan setiap individu gitu kan, apa yang pengen diambil ketika kuliah gitu. Jadi semuanya penting, asal tahu skala prioritasnya apa gitu. Misalkan dalam kuliah ini skala prioritasnya itu kuliah, jadi otomatis ketika ada tugas, ketika ada ujian, ya kita belajar, kita mencari tugas gitu. Tapi kan nggak selalu 24/7 kita terus belajar, itu kan nggak mungkin ya. Nah salah satu waktu itu, waktu-waktu yang lengang itu bisa kita manfaatkan untuk apa, kita manfaatkan untuk proker, dan itu juga baik menunjang skill dan hard skill kita. Oke, untuk closing statement kali ini teman-teman, khususnya para mahasiswa baru, memang dalam kehidupan nyata ketika tahun pertama di perkuliahan itu sering kali banyak adaptasinya, dan itu suatu hal yang tidak mudah, pasti butuh effort yang lebih. Tapi yakinlah sebagai seorang mahasiswa itu penuh dengan privilege teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus pada perasaan, pada perasaan yang emosi dan sebagainya, tapi alihkan perasaan itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif gitu. Karena apa? Hidup itu cuma sekali, hiduplah yang berarti. Wah, keren banget ya teman-teman closing statement dari materi kita. Terima kasih banyak kepada Kak Vina selaku pemateri yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan tips yang sangat berharga pada siang hari ini. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar dapat survive di kehidupan kampus walaupun jauh dari sekarang ada. Saya Amelia Sofitriana sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.